Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SH, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT _1 _69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Pravitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan nomor peserta PPG 201500274143 dan nomor induk mahasiswa 221351420. Unit kerja SMA Negeri 57 Jakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran layanan responsif bimbingan konseling individu mengenai bullying dengan teknik person centered therapy. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Oh iya nak, ada apa? Kalau saya mengganggu Ibu? Tidak, silahkan duduk. Apa kabar nak? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Kalau ada rate 1 sampai 10, rasa baik atau senangnya kamu itu ada di rate nomor berapa? Kalau untuk sekarang sih ada di rate nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 berarti itu masih kurang bahagia, kurang senang gitu. Berarti masih ada beban. Memang kenapa? Bagaimana dengan nilai AAT kamu? Aku sih kesel banget ya, soalnya nilainya itu di bawah KKM, tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Kenapa bisa begitu? Mungkin akunya kayak kurang fokus dalam belajarnya juga. Terus kayak pas ngerjain soalnya itu juga mungkin nggak terlalu fokus juga gitu.
kemarin kan sebelum AAT itu ada jeda waktu kalian untuk belajar. Harusnya kamu bisa memaksimalkan diri. Lalu semester kemarin juga sudah pernah melaksanakan gitu loh. Belum sudah beradaptasi dengan lingkungan SMA. Harusnya kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, tapi nggak apa-apa, itu semua hanya bisa menjadi pelajaran. Lain kali kalau memang waktunya ujian dia dipersiapkan dengan lebih baik. Lalu gimana nanti rencana liburannya? Saya sih rencana pengen liburan camping bareng teman-teman karena saya suka main pemandangan gitu, Bu. Maunya kemana? Mungkin ke daerah seperti kayak Bogor atau yang Ke Bogor berarti pegunungan, berarti kamu sukanya dengan pegunungan ya, dengan alam. Ya bagus untuk refreshing kamu setelah menghadapi AAT. Semoga juga nanti hasil AAT-nya menjadi lebih baik dan rapotnya bisa mengangkat nilai kamu yang kemarin agak rendah ya. Oke, kamu kesini ada perlu dengan ibu? Iya. Ya. Oh ini ya yang kemarin kamu telepon ibu itu ya? Iya, Ibu. Oh iya. Ya kita sudah bikin janji yang mau hari ini mau mengadakan konseling. Kamu sudah siap mengikuti konseling? Saya sudah siap untuk mengikuti konseling ini. Ya, ini adalah konseling individu. Konseling individu itu ada ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya. Jadi nanti kita akan berbicara dua arah. Ibu akan mendengarkan apa yang kamu keluh kesahkan. Nanti kita akan mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Sebelum kita memulai konseling, ibu mau menjelaskan proses konseling. Ya, konseling itu yang orang-orang beranggapan adalah sesi curhat dengan guru BK. Ibu di sini sebagai guru BK. Nah, konseling itu sebenarnya bukan hanya curhat. Ada bedanya antara curhat dan konseling. Konseling itu lebih ke sistematis dan terstruktur. Kalau curhat kan kita hanya mendengarkan cerita orang, terus nanti misalnya orang yang menanyakan solusinya seperti apa gitu. Tapi kalau konseling itu kita akan lebih tersistematis dan terstruktur. Nah, konseling ini akan berlangsung selama 30 menit ya. Tapi nanti apabila selama 30 menit ke depan kamu merasa sebelum 30 menit gitu, kamu merasa kamu sudah cukup konselingnya dan bilang, "Bu, saya sudah selesai," itu nggak apa-apa, nah nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Cuma kita membatasi waktu sampai 30 menit. Dalam konseling juga bukannya ibu membantu kamu menyelesaikan masalah, tapi kamu sendiri yang akan menyelesaikan masalah kamu. Tapi kita akan mencari solusinya bersama-sama. Di dalam konseling juga akan ada asas-asas yang berlaku, yaitu ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan, yaitu kamu yang datang ke sini dengan bersukarela, datang langsung ke ibu kan, menghubungi ibu dahulu, lalu kapan kita punya waktu untuk konseling dengan sukarela tanpa ibu paksa, tanpa ibu minta, terus tanpa ada juga orang yang meminta atau menyuruh kamu. Lalu ada lagi asas keterbukaan. Nanti pada saat konseling kamu harus terbuka. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Misalnya kamu merasa tidak nyaman, ceritakan saja semuanya. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Nggak usah takut. Nanti ibu akan berbicara gitu. Kalau itu nggak usah takut. Kalau kamu terbuka saja, ibu akan mendengarkan. Lalu ada lagi asas kerahasiaan. Jadi nanti semua cerita yang kamu ceritakan ke ibu akan ibu jamin kerahasiaannya. Karena kami sebagai konselor memiliki kode etik menjaga kerahasiaan dari konseling. Jadi kamu nggak usah takut, ya. Oke, kamu sudah siap melaksanakan konseling? Nah, saya sudah siap. Sebelum kita melaksanakan konseling 30 menit ke depan, ada yang ingin kamu tanyakan? Berarti nanti saya ceritakan ini ke ibu tidak akan tersebar di cerita orang lain kan? Insya Allah ibu jamin semua yang kamu ceritakan tidak akan ibu sebarluaskan, tidak akan ibu ceritakan ke orang lain. Jadinya kamu
Nih, kamu kan sudah memberikan kepercayaan ke ibu, mendengarkan ibu, kamu akan bercerita ke ibu dan ibu akan menjaga kepercayaan kamu dan ibu tidak akan menceritakan ke orang lain. Jadi kamu sudah siap ya? Iya, saya Ya. sudah siap. Sebelum kita melakukan konseling, kita membuat kesepakatan ya. Jadi kita bikin kesepakatan 30 menit ke depan kita akan melakukan dengan konseling dengan baik, dengan keterbukaan dan kesukarelaan ya. Oke, sekarang silahkan kamu bercerita masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi saya mau cerita kalau saya itu kadang suka dibully oleh teman sekelas saya dan saya tidak ingin menyebutkan namanya siapa dan ada beberapa orang yang membuli saya. Mungkin mereka membuli saya karena soal fisik saya dan mereka juga suka ajarin saya saat belajar di kelas seperti kayak diambil alat tulisnya lah, terus kayak lagi nulis disenggol, terus kayak mereka terus kayak ngejek-ngejekin saya dan saya tuh kayak berusaha untuk diam dan tidak kayak membalas ya, tidak membalas itu, cuma kayak makin lama kok kayak mereka semakin menjadi-jadi gitu kan. Terus saya sih tetap kayak diemin terus tapi kok makin jadi lagi nih. Terus saya berusaha coba buat kayak melawan lah gitu kan kayak, tapi mereka malah mengejek saya terus dan seakan-akan mereka tuh nggak bersalah gitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman di kelas. Pada saat kamu merasa diri kamu dibully atau diolok-olok oleh teman kamu, pengendalian diri kamu seperti apa? Self control kamu seperti apa? Apakah kamu meledak-ledak? Apakah kamu cuma diam aja? Atau seperti apa? Mungkin sih saya lebih ke tipe yang diam saja. Mungkin kalau cara ngontrol dirinya itu bisa di saat jam istirahat, mungkin ya saya ya pergi ke perpus atau kayak baca buku untuk mengontrol emosi saya juga, mengontrol diri saya juga. Ya mungkin seperti itu aja sih Bu. Hal terburuk yang pernah mereka lakukan ke kamu apa? Apakah secara verbal atau sudah main fisik? Mungkin ke secara verbal sih Bu, kalau untuk ke fisik belum terlalu. Oh, ya ibu bisa merasakan ya apa yang kamu rasakan. Ibu turut berempati kepada pengalaman kamu ya, kamu merasa dibully oleh teman-teman kamu. Sekarang ya ibu mau tanya, di kelas itu kamu punya teman dekat atau tidak? Kalau untuk teman dekat saya ada mungkin cuma 2 orang sih Bu. Nah teman dekat itu sikapnya bagaimana pada saat kamu dibully? Ya mereka sih kayak kalau saya cerita nih, kalau saya dibully mereka kayak cuma bilang ya udah sabar aja. Nanti juga mungkin mereka bakal capek sendiri ngelakuin hal itu terus. Ya. Mungkin pada saat ini juga saya bilang kamu ya sabar dengan sikap teman-teman kamu. Sebelum kamu merasa dibully ini di sekolah ini, jauh sebelumnya pernah nggak kamu dibully? Sebelumnya saya juga pernah sih Bu, sebelum masuk di SMA ini. Ya mungkin kasusnya juga sama seperti ini juga. Jadi ya Jangan awal mula seperti itu juga. ya. Dan dengan pembulian yang sama juga. Pernah nggak kamu cerita masalah bullying ini ke keluarga kamu? Selain teman dekat yang tadi ada di kelas ya. Untuk masalah bullying ini saya nggak pernah cerita ke keluarga saya karena sebenarnya saya juga takut untuk menceritakannya. Jadi kadang saya lebih baik ya udah saya simpan cerita ini sendiri aja atau saya cerita ke teman dekat saya aja. Ya kan ini ya ibu sih alhamdulillah, ibu terima kasih kamu sudah percaya sama ibu, kamu menceritakan masalah kamu ke ibu. Karena tidak mudah kan untuk menceritakan ini. Dari semua cerita kamu tadi, ibu dapat menyimpulkan ya, berarti kamu tuh merasa takut gitu, merasa dibully sama teman-teman kamu, walaupun mungkin mereka ya tidak merasa membuli kamu gitu. Ya atas tindakan teman-teman kamu ke kamu membuli kamu, ibu ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Tidak enak memang karena kalau kita sebagai korban bullying dan nantinya pun
menjadi trauma yang berkepanjangan. Jadi ibu minta kamu bersabar, jangan terlalu difikirkan. Nah, garis merah yang ibu bisa ambil, penilaian yang ibu bisa ambil dari cerita kamu dari awal sampai akhir adalah kamu itu merasa tidak nyaman di dalam kelas, merasa takut dengan teman keamanan kamu sendiri, mau bergaul juga takut gitu. Jadi kamu senangnya menyendiri, entah itu nanti di perpustakaan atau di mana kamu maunya menyendiri, tidak mau bersosialisasi. Begitu pula kamu di rumah pun kan kamu tidak berani bercerita gitu, kamu lebih senang menyendiri. Nah, sekarang yang ibu mau tanyakan ke kamu, setelah kamu bercerita nih ke ibu, tindak lanjut apa yang bisa kamu ambil untuk kedepannya? Mungkin untuk tindak lanjut ke depannya, saya akan mencoba menjadi lebih berani lagi, dan saya juga akan untuk mencoba bicara langsung ke mereka kayak bahwa saya ini nggak nyaman gitu loh dengan perlakuan mereka yang seenaknya mereka aja gitu, kayak membuli saya gitu. Setelah kamu bercerita itu semua tadi, perasaan kamu gimana, Nak? Sekarang sih saya menjadi kayak lebih lega lagi gitu loh, kayak karena oh ternyata ada orang yang maksudnya peduli dengan saya gitu loh. Jadi saya sekarang udah merasa hati saya ini lega gitu. Alhamdulillah. Setelah bercerita ke ibu jadi udah lega. Alhamdulillah. Oke, setelah ini mungkin gitu ya, kita bisa melakukan pertemuan konseling kembali, nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya. Kalau memang nanti kamu masih merasa belum nyaman, masih merasa takut, kamu bisa kembali datang ke sini, ke ruang BK, bisa ke ibu lagi, nggak usah takut. Ibu selalu bilang kan kalau ruang BK terbuka untuk siapa saja, bukan hanya orang yang bermasalah. Jadi kamunya nggak usah takut untuk datang ke ruang BK dan bercerita ke ibu. Nanti kita bisa bikin janji kembali. Oke, terima kasih atas kesediaan kamu mau konseling, mau bercerita sama ibu, sudah percaya sama ibu. Semoga masalah yang saat ini kamu hadapi yang membuat kamu tidak nyaman itu berangsur-angsur akan membaik dan kamu menjadi lebih percaya diri dan mau bersosialisasi lebih banyak orang lagi. Terima kasih anak. Saya juga mau bilang terima kasih kembali buat ibu karena udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya terima kasih banget ibu. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Sekarang kembali ke kelas kamu.